Ayo. Oh. Ah. Cakep, cakep, cakep ya. Cakep ya. Oh. Cakep, cakep. Ya. Ayo, ayo. Jenis apa motone? Motone apa iki motone? Motone apa iki motone? Motone apa iki motone? Hah? Motone apa? Motone jenis apa? Oh. Oh. Hah? Jenis apa motone? Virus. Matanya jenis virus ya? Virus ya? Oh, virus, virus. Mau keluar? Ya, betul. Hmm. Hmm. Ya, betul. Hahaha. Kucing. Kucing artinya kuncinya kudu eling. Ini kan tembung apa ya? Sandi. Jadi Tuhan menciptakan sesuatu di dunia ini penuh dengan sandi, penuh dengan sanepan kalau dalam bahasa Jawa. Penuh dengan sandi-sandi, sanepan-sanepan. Seperti kucing itu kan maknanya kuncinya harus eling. Kuncinya kudu eling. Nah, semua orang kan mempunyai kunci sendiri-sendiri. Gitu loh. Semua orang mempunyai kunci sendiri-sendiri. Menurut keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri juga. Tetapi dalam hal ini, kalau menurut sejarah ya, menurut cerita, kalau kucing itu salah satu binatang kesayangan Nabi Muhammad. Ini kan menurut sejarah, menurut versi agama Islam. Gitu. Jadi banyak orang itu yang beranggapan bahwa mencintai kucing sama halnya dengan mencintai Rasul. Kalau menurut saya pribadi, semua sama. Rasul juga mencintai binatang-binatang yang lain, tak terkecuali asu, anjing. Kalau dalam bahasa kan asu itu asal suci. Asu itu asal suci. Ya mau tidak mau memang itu maknanya, itu artinya. Ini bukan rekayasa saya. Memang ini aslinya seperti itu. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad kan pernah berperang itu melawan kaum Quraisy kafir ya, berperang. Kemudian si anjing ini mengikuti perjalanan Nabi waktu penyebaran agama Islam hingga ke peperangan melawan kafir Quraisy itu, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Hiro. Ini yang menjaga anjing di depannya gitu. Jadi kalau anjing itu tertidur, berarti di luar gua nggak ada orang, nggak ada yang mencari Nabi. Tetapi kalau anjing ini bergerak atau apa istilahnya, kalau dalam bahasa Jawa itu jenggong ya, menggonggong ya. Kalau anjing itu menggonggong berarti ada orang lewat, entah itu orang itu kafir atau yang lainnya, tidak tahu. Ini memberitahu kepada Nabi Muhammad pada waktu itu yang berada di dalam gua gitu. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad ini keluar dari gua, anjing ini mengikuti terus, ikut dilempar juga sama kaum kafir Quraisy itu, ikut dimusuhi juga gitu. Jadi kalau diambil kesimpulan, mana binatang yang paling disayangi Nabi Muhammad antara kucing dan anjing? Gitu. Semuanya sama. Tuhan itu menciptakan sesuatu itu sangat berguna bagi manusia. Dan kebetulan Nabi Muhammad itu mengajari kita untuk selalu mencintai sesama, ya, untuk mencintai sesama makhluk Tuhan. Jadi dalam khasanah ini jangan menganggap remeh jenis binatang apapun.
semua itu adalah ciptaan Tuhan, semua itu adalah kuasa Tuhan gitu. Tetapi banyak manusia itu yang menafsirkannya itu saya bilang salah kaprah. Artinya apa? Ada orang memelihara kucing hingga banyak sekali, kemudian dia kaya itu ya. Ada orang lain juga ikutan begitu, memelihara kucing agar dia menjadi kaya. Sebetulnya bukan itu. Kekayaan atau rezeki yang diberikan oleh Tuhan pada manusia ini sudah takdir. Nggak memelihara kucing pun, kalau memang itu takdirnya, dia itu usahanya sudah lancar, sudah mumpuni, sudah berkembang, ya jelas kaya. Walaupun nggak memelihara kucing maksud saya, kan begitu. Gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau dalam bahasa Jawanya nggak bisa dikebiak uya podo asine. Saya juga mencintai semua ciptaan Tuhan, burung apa, saya juga suka. Karena ini adalah haknya Tuhan. Fokus ya, fokus kepada aku, fokus ke aku gitu. Kalau sudah fokus ke aku, akan tahu siapa aku yang sebenarnya gitu. Karena aku adalah hadir di dunia ini untuk memberi wejangan-wejangan, untuk memberi ajaran-ajaran kepada manusia agar tahu yang sebenarnya. Jadi fokus ke aku ya, fokus ke aku. Kayaknya kita ini mencintai, tetapi terkadang kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya. Kita mencintai di luarnya, tapi kita nggak tahu dalamnya. Jadi maksudnya begini, kayak saya mencintai kucing misalnya, ya. Secara gelar, secara logika, secara luar, ya memang bentuknya kucing seperti itu. Dikasih makan pun dia sifatnya pencuri, tetap mencuri, itu sifatnya kucing. Tetapi kalau kita tarik ke dalam, kita mencintai itu adalah hak Tuhan, itu adalah karunia Tuhan, dan kita harus bersyukur masih mempunyai rasa cinta itu. Bagaimana kita mengeterapkan rasa cinta itu? Kita rasakan saja. Kita rasakan yang sebenarnya. Apa sih makna dari cinta ini yang sebenarnya? Welasasi Trisno itu. Ya, apa maknanya sebenarnya? Jadi, misalnya kalau kita mencintai seseorang, kita nggak usah terpengaruh dengan bentuk gelar orang itu. Bentuknya kayak apa, sifatnya kayak apa, nggak usah terpengaruh kayak itu. Rasakan saja. Jadi fokus ya, fokus ke aku. Itu. Karena aku sudah menjelma menjadi manusia. Aku sudah menjelma menjadi manusia. Gitu. Ya, fokus, tetap fokus. Fokus ke aku. Saya bilang ya, fokus ke aku ya. Nanti kita akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Siapa aku yang sebenarnya. Jadi aku adalah Sang Yang Maha Kuasa. Aku adalah Sang Yang Maha Kuasa. Ingsun, dat ingsun jati, jati ingsun urip kang sejati. Gitu. Ingat, rasakan. Diam sejenak. Rasakan apa yang ada di dalam diri kita. Rasakan. Sudahkah aku mencintai sesama? Gitu. Karena apa aku mencintai sesama? Dan kemana akhirnya aku mencintai sesama? Gitu. Rasakan aku. Gitu. Ya. Ini kalau kita sudah benar-benar bisa merasakan aku, berarti kita kembali ke kucing tadi. Kuncinya eling, kuncinya ingat. Kuncinya apa? Ya terserah. Tergantung manusianya. Dalam hal ini belajarnya dari mana, lakunya apa, gitu aja. Ingat aku, ya, ingat aku. Kalau selalu ingat aku akan selalu ingat kamu. Gitu. Ya, fokus, tetap fokus.
Maksudnya apa? Fokus ke pribadi. Jadi aku itu bukan bentuk. Aku itu rasa. Aku itu rasa. Sebelum ada bentuk, sebelum ada wujud, aku sudah ada. Itu, aku sudah ada. Jadi sebelum manusia terlahir di dunia, ini rasa sudah ada, yaitu aku. Ya. Aku itu asal laku. Jadi jangan terpengaruh kepada bentuk saya. Itu. Saya mengatakan bahwa aku ini Sang Yang Maha Kuasa. Ya, aku ini Sang Yang Maha Kuasa. Aku ini dat ingsun jati, jati ingsun urip kang sejati. Aku ini Tuhan. Fokus dan rasakan apa yang aku katakan. Fokus dan rasakan apa yang aku katakan. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan aku, rasakan aku. Rasakan aku. Rasakan aku. Terus rasakan aku terus. Ingat aku terus. Rasakan aku dan ingat aku terus. Gitu. Jadi misalnya kita ngobrol dengan seseorang, ya, kepada orang lain. Kalau kita lepas dari kunci, maksudnya kuncinya nggak eling, nggak ingat, ya kita terpengaruh dengan gelarnya, bentuk manusianya, bentuk orangnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh orang itu tadi nggak akan masuk ke dalam. Padahal apa yang disampaikan orang itu tadi adalah benar-benar itu ajaran hidup yang selalu mengajarkan cinta kasih, saling mencintai dan menyayangi, kan begitu. Gitu. Ya. Rasakan aku. Fokus, tetap fokus. Aku akan selalu mencintaimu. Aku akan selalu menyayangimu selama-lamanya. Ya. Fokus, tetap fokus. Cukup. Sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.